Di Bali ada 3 ruas jalan tol yang progresnya bermacam-macam. Yang pertama, tol Bali Mandara yang semakin maju perkembangannya. Yang kedua, tol Gilimanuk Mengwi yang masih belum jelas kelanjutannya. Dan yang terakhir, wacana tol Bali Utara yang kontroversi kehadirannya. Berikut informasi selengkapnya. Beredarnya kabar tol Bali Utara membuat pro kontra di masyarakat. Mengingat tol Gilimanuk Mengwi saja sampai saat ini masih belum ada kejelasan. Mengenai mencuatnya kabar tersebut, Menteri PUPR angkat suara. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono angkat bicara soal wacana baru mengenai pembangunan jalan tol di wilayah Bali Utara. Meski telah dilakukan pengkajian, rencana pembangunan tol Bali Utara itu disebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Bahkan tol tersebut belum terjadwal untuk dilakukan pelelangan. Saat ditemui di kantor Kementerian PUPR pada Selasa 20 Agustus 2024, Menteri Basuki menjelaskan, untuk saat ini fokus masih prakualifikasi di tol Gilimanuk Mengwi, untuk tol Bali Utara masih belum. Sebelumnya, kabar mengenai pembangunan tol Bali Utara pertama kali disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggagas pembangunan jalan tol di Bali Utara. Dengan pembangunan jalan tol di wilayah Bali Utara tersebut, diharapkan kegiatan pariwisata tidak hanya berpusat di Bali Selatan, tetapi juga meluas hingga wilayah Bali Utara. Sementara itu, juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya menyatakan bahwa pembangunan jalan tol ini bertujuan untuk meratakan pembangunan infrastruktur di Bali yang selama ini hanya berpusat di bagian selatan. Saat ini di Bali bagian selatan sudah beroperasi jalan tol Bali Mandara sepanjang 12,7 km yang melintasi kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Menurutnya ada banyak aspek yang perlu dikaji dengan cermat sebelum memulai pembangunan jalan tol di Bali Utara, mulai dari sisi lingkungan dan budaya. Selain itu, pembangunan jalan tol ini juga harus memperhatikan kondisi alam, termasuk keberadaan gunung berapi aktif di Bali seperti Gunung Agung. Beliau belum bisa memastikan apakah pembangunan jalan tol Bali Utara akan rampung pada tahun 2029. Pasalnya, permasalahan lingkungan serta sosial dan budaya yang akan dihadapi tidak dapat diprediksi seberapa cepat bisa diselesaikan. Terlebih, pembangunan juga belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Yang jelas itu nanti jadi program dari pemerintah berikutnya, apakah akan diprogramkan atau tidak. Sementara itu, proyek pembangunan tol yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah proyek tol Gilimanuk Mengwi dengan estimasi waktu pengerjaan 2,5 hingga 3 tahun. Namun, Endra menyebut bahwa proyek ini saat ini masih dalam proses lelang. Bergeser ke tol lainnya yang masih ada di Bali, yakni tol Bali Mandara, di mana PT Jasa Marga Bali Tol atau JBT meresmikan gedung kantor baru yang diberi nama Gra Bali Tol pada hari Jumat 23 Agustus 2024. Gedung baru ini direncanakan untuk memperkuat operasional dan mengakselerasi inovasi dalam pengelolaan jalan tol Bali Mandara. Gra Bali Tol dibangun dengan menggabungkan arsitektur modern yang dilengkapi sentuhan budaya Bali. Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Subakti Syukur dalam sambutannya mengingatkan agar
JBT terus mengedepankan penerapan ESG dan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap langkah operasionalnya. Grabalitol dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, dan inovatif. Gedung ini juga dirancang dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, seperti penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap detail konstruksi dan operasionalnya. Mulai dari penggunaan energi yang efisien hingga pengelolaan limbah sesuai dengan standar terbaik. Detail dalam pembangunan dilakukan untuk memastikan bahwa gedung ini tidak hanya fungsional tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Dengan peresmian Grabalitol ini, PT Jasa Marga Balitol siap menghadapi tantangan dan peluang baru, serta terus berinovasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan lingkungan, serta menjadi pusat pelayanan yang andal bagi masyarakat Bali dan para pengguna jalan tol. Demikian informasi saat ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video menarik selanjutnya.